Sekali lagi, saya jadi narsum kultum dan saya mengajak ke semua, khususnya para bapak-bapak ini, untuk mencoba setidaknya sekali lah maju ke sini, atau mungkin di seksinya, atau mungkin di lantai 1 gitu ya. Karena mendakwahkan kebaikan, kemudian menyeru untuk orang berbuat baik, itu tuntunan dari Quran dan hadis. Jadi jangan sampai kita nanti sudah sampai ayat-ayat belum sekalipun kita mencoba untuk menyampaikan seruan kebaikan ke orang lain. Mumpung di sini kelasnya kelas yang bersahabat, ya. Walaupun di jamaahnya ketawa, itu ketawanya ketawa sayang gitu ya, nggak akan ngeledekin gitu. Tapi memang saat ini jadi agak lebih itu ya teman-teman, agak lebih menantang. Kenapa? Karena masuk YouTube. Maaf kalau kesannya nanti saya ganteng-gantengin ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, saya mau ambil tema tentang ukhuwah Islamiyah kaitannya dengan Ramadan. Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawiyakum wattaqullaha la'allakum turhamun. Itu surat Al-Hujurat ayat 10. Dan satu lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a wa'alaqa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Quran surat Ali Imran ayat 103. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, kenapa saya mengambil tema ini? Karena terus terang secara pribadi saya sangat prihatin, saya sangat resah gitu ya, tentang kondisi ukhuwah Islamiyah di antara kita, baik di kantor, di keluarga, di sekolah, di kampus, bahkan di negara. Sepertinya apa yang pernah saya rasakan pada saat masa-masa saya dulu, masa kecil gitu ya, itu jauh lebih bagus. Jadi latar belakang dari tema ini adalah itu teman-teman, saya ngikutin metode ilmiah ya. Jadi kalau kita mau ngomong latar belakangnya apa dulu gitu ya. Teman-teman yang saya hormati, sadarkah teman-teman bahwa kondisi kita sekarang ini tidak baik-baik aja, khususnya masalah persatuan, kesatuan. Jangan dulu untuk masalah negara ya, masalah yang kita sama-sama muslim aja. Itu tiap hari kita lihat berantem aja. Terpecah belahnya
Kenapa? Banyak ragamnya. Alasannya, kalau secara teologi, ya antara mungkin Sufi dan satu lagi apa? Syiah ya, Sunni dan Syiah ya. Meskipun Syiah itu hanya 15%, tapi yang namanya benturan Sunni dan Syiah sampai sekarang itu masih terasa sekali. Itu termasuk di dalamnya karena ditunggangi juga oleh politis ya. Kemudian dalam hadis yang dirawikan oleh banyak perawi, meskipun beberapa ulama bilang bahwa hadisnya itu hadis hasan, itu disebutkan bahwa di suatu saat nanti umat muslim itu akan menjadi 73 golongan. Dan yang benar itu hanya satu, yaitu kelompok jamaah gitu ya istilahnya. Nah masalahnya semua orang merasa jadi kelompok yang satu itu, ya kan? Kita nggak pernah sadar jangan-jangan kita yang masuk yang 72. Penyebab lainnya kalau kata sebagian peneliti bilang bahwa kita terpecah belah itu karena kita jauh dari Al-Quran, sehingga pemahaman kita itu mentok. Teman-teman bisa lihat orang yang tidak terlalu pintar gitu ya, artinya mungkin dari pendidikannya lulus SD atau apa, dia cenderung sangat yakin dengan pendapatnya. Tidak akan percaya bahwa sudah ada manusia yang pernah nyampe ke bulan gitu ya, karena dia nggak pernah belajar itu. Nah kita juga seperti itu, kita terpecah belah karena setiap orang merasa benar, orang merasa orang lain salah gitu. Sekarang juga terpecah belah karena radikalisme versus moderat. Ya. Kelompok-kelompok radikal itu cenderung untuk mengkafirkan orang lain kalau pendapatnya berbeda dengan dia. Padahal sama-sama Islam. Yang kedua, teman-teman, kita suka saling menghujat. Sebenarnya Islam itu memperbolehkan kita berbeda pendapat, ya Bapak Ibu sekalian. Yang nggak boleh itu adalah jelek-jelekkan orang, merasa diri paling benar dan menghujat, itu yang nggak boleh. Itu semua tanda-tanda bahwa ukhuwah Islamiyah kita itu lemah. Muncul nggak? Ya. Teman-teman yang saya hormati, yang saya banggakan, tadi saya bacakan surat, ada dua surah, surah Al-Hujurat ayat 10. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudara kamu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jadi teman-teman, saya sangat berharap kultum yang sedikit ini nanti teman-teman bisa introspeksi. Saya masih musuhan sama siapa ya di kantor ya? Kalau ternyata masih ada, ya segera bahasa Jawanya wawuh. Siapa yang duluan meminta maaf itu lebih bagus. Kemudian saya baca tadi surat yang kedua, Ali Imran 103. Artinya, dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hati. Ya, saya sangat berharap teman-teman, saya masih dengar selentingan nih, si A sama si B nggak cocok Pak. Pak, ini kalau ada SK tentang tim ad hoc, si B jangan digabung sama si C, Pak. Karena nanti mereka nggak akan bisa padu. Ya teman-teman, seperti pepatah yang umum sering kita dengar, 1000 orang teman itu kurang, tapi 1 orang musuh itu akan nyusahin terlalu banyak. Ya, jadi
Mohon nanti saya berharap teman-teman bisa kembali baik. Kalau di kantor sudah, kita melebar ke keluarga, lebar lagi ke teman-teman mungkin WA group. Ya. Ada yang suka WA group meskipun nggak batam-batam, tapi sini-sinisan gitu ya. Ada pasti ya. Karena saya lihat di WA group saya pun banyak gitu ya. Itu kalau bisa dikurang-kurangi. Beberapa dalil dalam Quran terkait ukhuwah Islamiyah itu ada banyak teman-teman. Ada di Al-Hasyr ayat 9. Di sana intinya adalah menyerukan agar kita punya sikap itsar. Itsar itu mendahulukan orang lain. Itsar itu tahapan yang paling tinggi. Kalau tahapan yang paling rendah itu ta'aruf. Ta'aruf itu kita nggak saling kenal, baru kenal di awal. Itu ta'aruf. Tapi kalau itsar itu dia tahapan yang paling tinggi. Kemudian di Al-Hujurat terusannya ayat 10 tadi, ayat 11 dan 12. Larangan mengolok-olok dan suzon. Nah, ini saya terus istighfar ya, astagfirullahaladzim ya, karena saya juga termasuk orang yang bukan mengolok-olok atau suzon sih, suka negatif thinking, takut duluan. Ini kayaknya akan seperti ini gitu. Meskipun ujungnya benar, ternyata nggak boleh teman-teman. Ini mungkin pasti ruwet gitu. Nah, itu suzon. Kok ternyata 2 hari kemudian benar ruwet, tetap suzonnya itu nggak boleh. Ya. Al-Anfal ayat 63 di situ menegaskan bahwa Allah itu Maha Penyantun hati-hati hambanya. Terkait larangan, salah satu yang nggak boleh juga itu memanggil dengan nama atau sebutan yang buruk. Apalagi yang dipanggil itu sebenarnya nggak nyaman gitu ya. Jadi Mas Puja, ada Mas Puja. Saya minta maaf ya Mas Puja ya. Saya suka bilang Jelu Manila. Padahal belum tentu dia suka. Sukanya Mujair. Ya. Kemudian sebaiknya kita memanggil orang itu dengan panggilan yang sebenarnya atau panggilan yang baik dan dia menerima dengan senang hati gitu ya. Jadi kalau dulu zaman Rasulullah, Rasul itu memanggil istri baginda itu dengan panggilan apa? Humairah. Ya, Humairah itu artinya yang pipinya kemerah-merahan. Dan si istri beliau tersanjung dengan panggilan itu. Jadi silakan teman-teman bisa ikuti kira-kira mau manggil apa istrinya ya. Tapi tanya dulu dia senang nggak dipanggil dengan panggilan itu. Ya. Ini buat ibu-ibu yang ada di tampil di hijab gitu ya. Hati ibu kalau dipanggil bun gitu. Karena bun itu bisa bunda, bisa buntelan, bisa segala macam. Ya, jadi tanya ke suaminya, ini siapa yang bunda? Nah kalau bunda, oke, itu kan panggilan sayang. Ya, jadi panggilan orang yang kamu sayang dengan panggilan yang menyenangkan. Rasul juga memanggil Aisyah radhiyallahu anhu ya dengan panggilan lain contohnya muafakah ya, itu yang diberi petunjuk, dan Ummu Abdullah satu panggilan kehormatan, serta Habibti. Habibti itu artinya kesayanganku. Jadi cara kita untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, memperkuat persaudaraan itu salah satunya dengan memanggil dengan panggilan yang baik. Teman-teman yang saya hormati, salah satu yang bikin kita terpecah belah juga adalah ya teknologi kita yang sekarang tanpa batas.
banyak jagoan-jagoan yang benar-benar jadi superhero di depan laptopnya sendiri. Berani berpendapat, berani nyinyir, berani nyala-nyalain orang, ya karena nggak berhadapan langsung. Yang kedua, secara medsos, algoritma medsos itu kan selalu ngikutin apa yang kita suka kan. Nah itu membuat kita seakan-akan pendapat kita tuh selalu benar gitu. Anda kalau buka kasus pajak, nanti 2 jam kemudian Anda buka Google Anda, akan muncul kasus pajak yang lain. Besok akan muncul itu lagi. Gitu. Makanya sering kita dihimbau jangan buka kalau ada berita-berita yang vibe-nya negatif. Ya karena algoritmanya seperti itu. Kalau Anda mencari suatu pendapat yang Anda suka, pasti Anda akan buka terus. Dan itu akan membuat Anda atau saya atau kita merasa pendapat kita paling benar. Ya. Itu juga dampak negatif dari teknologi informasi. Teman-teman yang saya hormati, ada 5 tingkatan ukhuwah. Ini pendapat beberapa ahli. Yang pertama adalah ta'aruf. Ta'aruf itu tidak selalu berhubungan dengan nyari jodoh ya teman-teman. Ta'aruf itu artinya kita berkenalan. Dari yang nggak kenal, jadi kenal. Kemudian tafahum. Tafahum itu paham, saling memahami. Nah di sini kunci saling memahami itu apa? Ya kita bisa memahami bahwa ada perbedaan. Itu istilahnya apa teman-teman? Kita bisa memahami orang berpendapat lain, toleransi. Jadi tafahum itu intinya kata kuncinya adalah toleransi. Setelah kita memahami kekurangan dan kelebihan kita, kekurangan dan kelebihan dari orang lain, baru ta'awun. Ta'awun itu kita mencoba membuat orang lain lebih mudah hidupnya dengan menolong, dengan berdonasi, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk memperkuat ukhuwah kita, masuk ke tahap berikutnya adalah takaful. Takaful nama asuransi ya, saya tidak ada hubungannya sama mereka. Takaful artinya saling menanggung. Jadi kalau kita sudah saling menolong, kita bahkan berani menggaransi seseorang, memastikan tetangga kita itu makan tidak kekurangan, memastikan teman kita hidup nyaman, tidak terganggu oleh kita, itu namanya takaful. Dan tingkat yang paling tinggi adalah insar. Insar itu bahkan dia mendahulukan kepentingan orang lain. 5 poin ini itu adalah tahapan-tahapan untuk kita memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Kita ada di posisi yang mana? Ta'aruf, saya pikir kita sudah melewati teman-teman ya. Tafahum sudah saling paham. Ta'awun juga. Mungkin kita di ta'awun ya. Secara garis besar di media malam. Ini pendapat pribadi saya. Semoga lebih dari ta'awun, takaful atau insaf. Seperti biasa teman-teman, saya sangat senang kalau saya sharing ke siapapun, saya kasih contoh-contoh baiknya, contoh teladan dari Rasul atau dari para sahabat. Rasulullah itu sangat menerapkan upaya-upaya untuk menggalang atau memperkuat ukhuwah Islamiyah. Yang paling keren ya pada saat beliau bisa mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Itu tidak hanya beda suku teman-teman, tapi memang beda lokasi. Di dalam Madinah sendiri sebenarnya ada 2 suku juga yang namanya suku Khazraj dan suku Aus.
bisa baca di sejarah Rasul atau sejarah para sahabat. Kemudian beliau membangun Masjid Nabawi. Apa hubungannya sama ukhuwah Islamiyah? Masjid Nabawi itu setelah dibangun, dia menjadi tempat orang berkumpul, baik beribadah maupun melakukan kegiatan-kegiatan lain. Kemudian mengaku sentimen kesukuan yang tadi saya sampaikan, yang suku Aus dan suku Khazraj. Kemudian membentuk piagam Madinah. Piagam Madinah itu konon kabarnya adalah konstitusi yang awal ya, piagam pertama di dunia yang bisa menyatukan berbagai macam suku, baik Muslim, Yahudi, maupun suku-suku atau kelompok-kelompok agama tradisional yang ada di sana. Di sini disebutkan ada juga yang namanya kaum pagan, juga kelompok besar juga berhasil disatukan dalam piagam Madinah tersebut. Kemudian mengajarkan hak-hak sesama Muslim, dorong sikap tolong-menolong dan sikap berkeadilan. Itu teladan Rasul yang harusnya kita bisa tiru, kita bisa lakukan di kehidupan yang sekarang ini. Bagaimana dengan kisah teladan para sahabat? Ternyata banyak juga teman-teman kisah teladan para sahabat. Yang terkenal pertama adalah kisah Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi. Diceritakan bahwa Sa'ad itu dia kaum Ansor. Sementara Abdurrahman bin Auf adalah Muhajirin. Pada saat mereka bertemu, Abdurrahman bin Auf ini tidak punya harta apa-apa. Sementara si Sa'ad adalah termasuk orang terkaya di Madinah. Melihat sahabatnya, meskipun sahabat baru ya, Abdurrahman datang, saat ini menawarkan ke Abdurrahman, saya orang yang berkecukupan di Madinah ini. Saya melihat Anda kekurangan. Ambillah setengah harta saya untuk hidup di Madinah. Setengah hartanya tuh besar sekali tuh. Beberapa cerita bahkan mengatakan bahwa tidak hanya harta, satu orang istrinya pun ditawarkan. Ya, tapi saya tidak melihat fenomena ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Jadi mungkin yang saya garis bawahi adalah asetnya, hartanya. Separuhnya mau diberikan ke Abdurrahman bin Auf. Ternyata teman-teman, si Abdurrahman menolak. Terima kasih saudaraku, semoga keluarga dan hartamu diberkahi Tuhan. Tapi saya tidak akan menerima pemberian dari saudaraku. Saya hanya minta tunjukkan lokasi pasar. Di mana sih pasar di sini? Nah, setelah ditunjukkan lokasi pasarnya, akhirnya si Abdurrahman bin Auf itu berdagang kecil-kecilan. Dia jualan minyak samin. Dan ternyata dalam cerita ini, tidak sampai hitungan tahun, si Abdurrahman bin Auf ini jadi kaya juga. Dan kemudian mereka berdua jadi orang yang terkaya di kota Madinah. Dari cerita ini teman-teman ada dua hal yang bisa kita ambil sebagai apa ya, ibrah, sebagai hikmah ya. Yang pertama, sifat kedermawanan si Sa'ad bin Rabi dan sifat mandiri dari seorang yang bernama Abdurrahman bin Auf. Jarang kita melihat di lingkungan kita setidaknya orang-orang seperti ini. Yang dermawan sedikit, yang orang bisa struggle, fight gitu ya. Ternyata nggak banyak juga. Kalau istilahnya mandiri dan menjaga harga diri itu apa namanya?
izahnya. Itu cerita sahabat yang pertama. Kemudian yang kedua terkait level tertinggi dari yang tadi kita bahas, ya teman-teman. Bagaimana seseorang itu berani menanggung orang lain. Kisah Salman Al-Farisi dan seseorang yang terbukti membunuh orang lain. Ya, jadi ada seseorang, ya, si Fulan. Fulan ini membunuh seorang bapak-bapak dan ketangkep, dan dia akan dihukum mati. Tetapi si Fulan ini meminta ke hakim, saya minta izin 3 hari pulang dulu ke rumah, karena saya harus menyelesaikan urusan-urusan rumah tangga saya. Anda kira-kira kalau zaman sekarang akan dikasih nggak? Nggak akan dikasih. Ya. Nah, pada saat semuanya tidak ada yang berkomentar, muncullah si Salman Al-Farisi ini. Dan dia bilang, hakim, izinkan saya menjadi penjamin nyawa si Fulan ini. Silakan Fulan, selesaikan urusanmu, dan saya akan menggantikan kamu kalau kamu nggak balik. Padahal Salman ini nggak kenal sama si Fulan. Singkat cerita, 3 hari berlalu, ternyata si Fulan, orang yang bertanggung jawab juga, dia kembali lagi. Dan dari cerita yang saya baca, akhirnya hakim dan masyarakat sekitar justru mengapresiasi apa yang terjadi, yang dilakukan oleh si Fulan karena dia bertanggung jawab. Dan akhirnya happy ending, tidak jadi di hukum mati. Pada saat Salman ditanya kenapa kamu mau menjadi pelindung atau pengganti nyawa dari si Fulan ini, Salman berkata bahwa semoga apa yang saya lakukan akan membuat rasa percaya antar muslim itu tetap terjaga. Positive thinking. Cerita berikutnya adalah Utsman bin Affan dan sumur Rumiyah. Jadi di suatu waktu diceritakan bahwa Madinah itu kekeringan parah. Semua sumur asap, kering. Hanya ada satu sumur yang masih ada airnya, punya seorang Yahudi. Dan dia mau menjual sumur itu dengan harga yang sangat mahal. Di situ disebutkan 20.000 dirham. Saya iseng-iseng, saya belajar dari Yogi ya kan, kalau pahala dihitung-hitung gitu kan, saya hitung juga 20.000 dirham itu setara dengan berapa sih? Setara dengan 92 juta rupiah. Di masa 1.300 tahun yang lalu, teman-teman. Oke, 92 juta rupiah saya kalikan dengan bunga diskonto 5%. Selama 1.300. Itu Google bilang apa? Angkanya memang banyak gitu ya. Dan dia bilang angka ini lebih banyak dari jumlah duit sedunia kalau dikumpulkan. Saya nggak tahu ya, mungkin karena Google-nya malas ngitung juga. Cuma memang kalau 92 juta 1.300 tahun yang lalu, sekarang berapa? Triliun. Nah, akhirnya si Utsman ini membeli sumur tersebut dan mewakafkan buat seluruh masyarakat di lokasi sekitar di Madinah, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa ada kepekaan sosial, ada kesetiakawanan sosial, dan menjaga ukhuwah Islamiyah. Dan yang terakhir, yang paling dramatis, dan saya beberapa kali sudah dengar dan membaca cerita ini tetap selalu merinding ya, karena memang ada ya cerita kayak gini gitu, pertanyaan saya. Tapi ini
benar-benar disampaikan oleh orang-orang yang memang ada pada saat masa tersebut. Saat itu ada di perang Yarmuk ya, perang antara umat Muslim dan kaum Quraisy atau musuhnya. Teman-teman bisa googling. Di sana ada 3 sahabat, Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal, bin Muslim, dan dia pahlawan kita. Al-Haris bin Hisham dan Ayyashi bin Abi Rabi'ah. Tiga-tiganya habis perang, mereka kena panah, kena sambungan pedang, darahnya sudah mengucur, dan sekarat. Mereka tiga-tiganya terkapar di daerah medan perang tersebut. Dan mereka kehausan. Datanglah satu orang yang membawa air minum. Pada saat si orang itu mau membantu si Ikrimah, mau dikasih air minum, Ikrimah melihat sahabatnya Haris, yang namanya Haris, kelihatannya lebih butuh. Akhirnya dia bilang, jangan saya, Haris dulu. Pada saat si pembawa air minum berlari ke Haris, Haris melihat sahabatnya namanya Ayyashi, kelihatannya lebih butuh. Jangan saya, Ayyashi dulu. Berlarilah si pembawa air minum itu ke si Ayyashi. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah pada saat dia balik ke Ikrimah yang pertama. Karena beliau juga sudah gugur juga. Mereka yang gugur di medan perang untuk membela panji-panji Islam, insya Allah syahid, ya, kita doakan mereka syahid, dapat surga yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan itu saja yang kita bisa kita ambil hikmahnya, teman-teman. Ternyata di masa-masa sahabat dulu, mereka menjaga ukhuwahnya sudah sampai di titik yang paling tinggi, yaitu mereka bisa mendahulukan orang lain. Apakah kita bisa? Kenapa kita nggak coba? Ya, kita coba aja. Teman-teman, kenapa saya suka ambil sejarah-sejarah gitu ya? Saya pilih-pilih benar sejarah yang benar-benar didukung oleh bukti-bukti, bukan sejarah-sejarah yang doib atau sejarah-sejarah yang sesat atau yang khurafat gitu ya. Kenapa? Karena dalam Quran pun disebutkan bahwa maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Quran surat Al-A'raf 176 serta di Quran surat Yusuf 111. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Jadi teman-teman jangan anti untuk baca buku, googling kisah-kisah Rasul, kisah-kisah para sahabat, dan mungkin kisah-kisah lain yang biasanya dengan cerita itu kita bisa lebih mudah untuk memahami. Saya pernah belajar bagaimana menyampaikan materi ke orang. Kalau orangnya itu homogen, andaikan sama-sama umurnya 40 tahun, atau sama-sama 50 tahun, itu cerita-cerita kayak gini itu yang paling mudah masuk. Next. Hubungannya apa? Ukhuwah Islamiyah dan Ramadan. Hubungannya adalah di bulan Ramadan ini kita belajar untuk peduli ke sesama, teman-teman. Kita menyetarakan status sosial kita. Meskipun kita tiap hari selama ini bisa makan 3, 4, 5 kali sehari, tapi pada saat Ramadan kita menurunkan grade kita, menyamakan diri dengan kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang kaum papa, ya, mungkin mereka hanya makannya sekali 2 kali. Kemudian ada momen ibadah kolektif. Nah, seperti sekarang ini, semoga bukan hanya karena saya yang ngomong ya, setiap ada kegiatan minimal sejumlah inilah
pegawai ada di masjid ini, kita bisa melakukan ibadah secara kolektif. Teman-teman sudah tahu berapa banyak pahala, berapa kali lipat pahala sholat berjamaah dibandingkan sholat sendirian. Kemudian ajang berbagi dan sedekah, ini ada kaitannya dengan yang pertama, menjaga ukhuwah Islamiyah. Kita juga bisa lakukan di bulan Ramadan ini, bulan yang benar-benar setiap hari itu selalu ada promosi pelipat gandaan pahala, gitu. Anda bisa berbagi dan sedekah. Yang keempat, pembersihan hati dan penyakit sosial. Kita kurangin ghibah, teman-teman. Kita kurangin ngomongin orang. Kita kurangin ngomong-ngomong yang tidak sepatutnya. Dan yang terakhir, kita mencapai puncak pekaan sosial. Kita menahan lapar, kita berbaik dengan sesama, kita membersihkan hati, insya Allah kita akan semakin pegang. Teman-teman, Bapak Ibu, adik-adik, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah. Itu saja dari saya. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Dan sekali lagi teman-teman, saya menghimbau ke semuanya saja, cobalah untuk berdakwah, cobalah untuk maju jadi penceramah, meskipun ya abal-abal gitu ya. 7 menit itu menurut saya tidak hanya sekedar biar nggak ganggu yang dengerin, tapi juga memberikan waktu yang cukup pendek buat orang yang ngomong. Mungkin hanya satu surat bisa Anda sampaikan, atau satu cerita Anda sampaikan, nggak apa-apa. Saya berharap Pak Firman bisa dibuat lebih banyak lagi momen untuk teman-teman. Kalau memang waktunya Ramadan ini pendek, sekali momen 2 kultum gitu ya. Dan beri kesempatan juga, jangan harus selalu manajer. Saya lihat Mas Yogi bisa, saya lihat Mas David, DRL bisa, teman-teman AR banyak yang bisa juga. Karena kadang-kadang suatu cerita, suatu ayat di kepala orang yang berbeda, itu bisa mengandung hikmah yang berbeda juga. Ya, ini saya kutip An-Nahl 16:125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, jadi teman-teman, ayo sesekali tampil di depan di jamaah. Ini saya mohon support ya. Nah, yang di depan jangan dibully, jangan dicie-cie gitu ya, atau jangan diolok-olok, saya kena mentalnya. Oke, saya punya pantun buat itu untuk menutup kultum saya. Pantunnya, makan ketan dan bubur sumsum rasanya nikmat tiada tara. Teman-teman, cobalah ngisi kultum biar teman-teman pintar dan pahalanya luar biasa. Baik, itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Next.